Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang telah dan yang selalu diberikan kepada kita semua, sehingga atas izin serta nikmat tersebut masih dapat kita diberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk melaksanakan tugas aktivitas kewajiban kita. Sehingga yang mana dengan nikmat dan izinnya lah kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, guna kita sama satu tujuan, yaitu bertolabul ilmi. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan insya Allah semoga kita semua diakui umatnya dan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Siti Regita Nurhaliza. Saya dari Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 kelas B dari kampus TISEBI Depok. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah resensi dari buku yang berjudul Ulama, Pejuang, Pujangga, dan Pejabat. Penulisnya ini adalah Hasanah, tokoh Islam Nusantara I, yang diterbitkan oleh Harian Republika. Tahun terbitnya ini adalah cetakan 1 Agustus 2011. Nah, Hasanah Sufisme dan intelektualisme Islam Nusantara sesungguhnya telah lama mentradisi dan memberi andil bagi perkembangan dakwah, budaya, dan sosial politik negeri ini. Para pelakunya kerap dikelompokkan dalam sebutan tokoh-tokoh Islam klasik dengan segala atribut dan buah karyanya. Mereka lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Beberapa di antaranya bahkan merupakan pendatang dari negeri seberang. Tak sedikit di antara para tokoh tersebut yang kemudian turut serta menggagas, memperjuangkan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Nah, sosok mereka ini adalah figur yang sangat luar biasa. Mereka memiliki kadar intelektualisme, ilmu keagamaan, dan sifat kepemimpinan yang mumpuni, walaupun tak semuanya memiliki dasar pendidikan formal memadai. Sumbangsih pemikiran dan karya-karya mereka ini memiliki pengaruh besar terhadap perjalanan bangsa ini, khususnya di ranah Islamiyah Nusantara. Namun begitu, tidak semua dari mereka namanya dikenal luas oleh masyarakat. Hanya beberapa orang saja yang namanya tertulis dalam catatan-catatan sejarah. Misalnya, siapa yang mengenal nama Syekh Ahmad Sukarti? Bisa dipastikan tidak banyak yang tahu, terutama pada mereka yang tergolong generasi muda. Namanya memang hampir tak tersinggung oleh sejarah. Tak heran bila ia tidak setenar murid-muridnya, yaitu Ahmad Dahlan yang adalah seorang pendiri Muhammadiyah, kemudian Ahmad Hasan, tokoh Persis, kemudian Prof. Muhammad Rasjidi, mantan Menak, kemudian Kahar Muzakir, M. Anis Yunis, dan lainnya. Padahal kiprahnya di jagat takwah ini kemudian dan Islamiyah Indonesia tak kalah besarnya dengan tokoh-tokoh nasional semisal Hasyim Asy'ari, Bung Karno, dan Natsir gitu. Nah, atau masih kenalkah kita atau anak turunan kita dengan nama Hamzah Fansuri? Nah, dia ini dikenal bukan hanya sebagai sastrawan, namun juga filosof dan pemikir yang melakukan dakwah Islam secara kultural. Hamzah Fansuri ini telah melakukan apa yang disebut sebagai proses intelektualisme Islam di Nusantara. Sebelum Fansuri, tidak ada yang berani melakukan pencetakan karya tulis. Dia pelopor dalam hal ini. Hamzah Fansuri juga melopori penulisan syair-syair tasawuf di dalam bahasa Melayu dengan mencuplik sunnah dan Al-Quran. Dalam proses itulah Fansuri melakukan islamisasi yang cukup dahsyat. Nah, penyebutan dari dua nama itu hanya sekedar contoh betapa pentingnya kita mengingatkan
bahwa bangsa ini sejak dulu kala sesungguhnya telah memiliki banyak tokoh Islam yang sangat luar biasa. Tokoh yang telah mewariskan karya dan amalan besar. Mereka bisa menjadi inspirator dan teladan bagi kita yang hidup pada zaman yang jauh sesudah mereka. Atas dasar kesadaran itu, maka Harian Republika ini secara berkala menuliskan riwayat hidup dan karya-karya mereka walaupun tidak secara lengkap. Nah, jadi jumlah tokoh yang terekam dalam laporan jurnalistik tersebut itu sudah sangat banyak gitu. Jadi ratusan orang jumlahnya. Dari yang klasik seperti Syekh Yusuf Al-Makassari, Al-Bantani, hingga yang lebih kontemporer seperti Buya Hamka atau Kiai Haji Imam Zarkashi. Nah, kemudian Harian Republika ini mendokumentasikan riwayat mereka dalam sebuah buku gitu, dalam sebuah karya, yaitu buku ini, Ulama Pejuang Pujangga dan Pejabat. Membaca sebuah catatan tentang sejumlah tokoh Islam Indonesia tempo dulu ini sulit rasanya kita dapat menemukan kembali sosok-sosok seperti mereka pada masa sekarang gitu. Nah, para tokoh tersebut ini memiliki watak-watak perilaku dan pikiran yang sangat luar biasa. Nah, kumpulan catatan dalam buku ini mengisahkan banyak tokoh Islam Indonesia yang brilian dan patut dipahami dan dipelajari perilaku dan intelektualismenya. Nah, jadi disarankan untuk teman-teman untuk membaca buku ini karena bisa jadi kita menjadi salah satu seperti mereka, menjadi tokoh yang hebat bagi negeri ini. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai resensi tentang buku Ulama Pejuang Pujangga dan Pejabat ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.